semuanya. Oke, Bapak ulangi ya. Selamat pagi semuanya. Kalau Bapak tanya apa kabar, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Tangannya itu gerak ya. Semuanya berbicara, paham? 10-10 apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kurang keras, tangannya juga kurang bergerak ya. Jadi silakan gerakin aja nggak apa-apa ya. 10-10 apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bagus, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas, silakan pimpin wakilnya. Ya, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Kawan-kawan, kita belajar berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Pak Ketua sudah memimpin doa bersama sebelum memulai pembelajaran. Jadi anak-anak perlu kalian ketahui. Jadi kalian harus tetap bersyukur ya, bisa belajar dengan nyaman, belajar dengan tenang, menimba ilmu sebanyak mungkin. Karena apa? Karena saudara-saudara kita di luar sana banyak yang masih kesulitan. Ya, terutama di Palestina sana. Banyak seusia kalian ini nggak sekolah. Ya, karena sekolahnya dihancurkan, ya kan? Rumah sakitnya dihancurkan karena perang mereka kan. Nah, maka dari itu kalian harus bersyukur di sini masih bisa belajar dengan nyaman seperti itu ya. Nah, kemudian pada saat pembelajaran kali ini, jika kalian menyimak pembelajaran dengan baik, ya, mengikuti pembelajaran dengan seksama dengan baik, nantinya kalian akan bisa ya, melatih kemampuan literasi spasial kalian. Makanya di sini modul-modulnya nanti ya LKPD-nya banyak peta. Nah, itu untuk melatih kemampuan literasi spasial kalian ya. Biar tahu letak-letak kabupaten di provinsi Lampung seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu sebelum kita mulai Bapak absen terlebih dahulu. Ya, biar kelihatan siapa yang hadir. Ada semua nggak ini? Enggak ya. Nanti yang nggak hadir kasih tahu keterangannya. Ahmad Agung? Tidak. Alan? Ya. Ada. Alfa? Tujuh. Alvin? Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak minta untuk kalian mengerjakan tes awalnya dulu. Ya. Jadi nanti akan Bapak kasih tes. Ya, jadi ini soal awal dan terakhir nanti sama, gitu ya. Aku bagikan dulu. Kerjakan sebisanya, ya, karena nanti soal awal sama dan soal terakhirnya sama. Silakan diskusi dengan kawan. Silakan kerjakan dulu, jangan pakai HP. Ya, sebisanya dulu untuk mengukur literasi spasial kalian. Sejauh mana kalian paham tentang provinsi Lampung. Ya, jadi ngisi sesuai nomornya. Nomor 1 kabupaten apa, nomor 2 kabupaten apa. Ya, kabupaten dan kota diisi. Di sini ngisinya. Ya, cantumkan nama kelompoknya di sini. Paham ya? Nah, itu tes awal dulu. Silakan dikerjakan, ya. Jangan pakai HP. HP-nya taruh dulu, nggak apa-apa. Ini untuk mengukur awal kemampuan awal aja. Silakan kerjakan. Ada yang belum dapat ini? Udah dapat semua ya? Jadi nanti setelah pembelajaran berlangsung ya, diharapkan kalian bisa menjawab itu lagi. Nanti terakhir ada lagi soal sama kayak gitu. Makanya isi dulu sebisanya, salah nggak apa-apa. Ya, makanya sebisanya. Ayo. Itu provinsi Lampung loh ya. Itu baru satu provinsi Lampung. Itu provinsi Lampung itu, yang tempat yang kalian tinggali saat ini.
Ya, Lampung Timur di mana, Lampung Selatan di mana, harus tahu ya. Sebagai anak Indonesia harus tahu. Nah makanya kita belajar sekarang, isi sebisanya dulu, nggak apa-apa. Nah, diskusikan. Tapi jangan pakai HP ya, jangan pakai HP. Sebisanya aja, sebisanya. Ada, pesisir barat ada, kabupaten pesisir barat ada. Nah. Ya semampunya dulu. Tapi nanti setelah kita belajar harus bisa semua ya, harus bisa semua. Jauh banget tuh Lampung Timur udah deket sama kilo nomor 12 kali. Sudah? Kalau mana lautnya? Lampung Barat. Udah ini? Oke. Kelompok ya. Kelompok 2, kelompok 4 sudah. Kelompok 6. Siapa lagi yang belum ngumpul? 1, 2. Oke, silakan sebentar. Ini udah semua ya? Oke, semua kelompok sudah. Nah, ini artinya ya, kalau Bapak lihat di sini, artinya kalian masih belum memiliki kemampuan literasi spasial, ya. Tempat tinggal kalian aja kalian belum paham, ya kan? Nah, maka dari itu nanti kita belajar, ya, belajar melalui studi literasi spasial, ya. Kemudian dari sana nanti kalian akan mendapatkan apa aja sih manfaat peta, ya kan? Kemudian kalian juga nanti akan mampu menguasai provinsi Lampung, kayak gitu. Nah, ini adalah bukti. Ya udah Bapak cek tadi sedikit. Ya, banyak yang belum diisi. Ini adalah bukti bahwa literasi spasial kita masih kurang, ya. Kalian sebagai pelajar seharusnya sering-sering melihat peta, sering-sering membaca sebuah peta, kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kalian mengerjakan tes awal ini, Bapak pengen bertanya, ya. Setelah kalian mengerjakan soal tadi, Bapak pengen bertanya, mengapa sih kita tuh harus bisa membaca peta? Apa? Biar tahu arah. Apa lagi? Agar tidak tersasar. Apa lagi? Dapat mengetahui sesuatu daerah. Ada lagi yang mau menjawab? Ada lagi? Kenapa kita harus bisa membaca peta? Agar tidak tersesat, udah ya. Nah, itu benar, jawaban kalian benar, ya. Tapi di dunia lapangan sana, di dunia kerja sana itu lebih dari itu. Ya, lebih dari apa yang kalian sampaikan tadi. Makanya nanti kita telusuri. Kalian telusuri apa aja sih sebenarnya fungsi peta itu, manfaat peta itu apa sih, gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa manfaat peta untuk kehidupan manusia? Ada yang bisa jawab? Dapat melihat arah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kayak misalnya kan sekarang banyak peta yang bisa
kan gini Pak, maps gitu. Jadi kan orang-orang yang berpergian kayak remaja yang suka healing atau berbeda itu bisa melihat arah jalan yang dengan menggunakan peta wisata-wisata banyak masuk ke Google Maps yang termasuk juga peta digital. Oke, salah satu manfaat peta biar bisa melihat wisata-wisata yang ada di daerah-daerah tertentu. Jadi dia biar bisa melihat mana sih wisata-wisata yang ada di Provinsi Lampung misalnya, ya kan, bisa ngecek dulu. Ya setelah ngecek mana yang bagus, ya kan, mana yang paling dekat atau yang paling ideal, baru menuju ke tempat tujuan. Itu salah satu fungsi peta yang atau manfaat peta yang disebutkan oleh Hanggun tadi, betul itu ya. Nanti tapi kalian telusuri lagi lebih dalam. Apa aja sih manfaat yang lebih apa ya, yang lebih keren gitu, ya. Nanti kalian telusuri sama kelompoknya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi tujuannya kalian harus bisa merinci, memaparkan apa saja manfaat dalam pemetaan. Ya, melalui studi kasus atau studi pembelajaran literasi keuangan. Jadi nanti kalian dengan belajar itu kalian bisa melatih kemampuan literasi spasial dan juga bisa memaparkan manfaat-manfaat pemetaan, gitu ya. Nah, kemarin kalian sudah belajar apa terakhir? Tentang komponen-komponen pemetaan, betul ya? Nah, setelah kalian belajar komponen peta, maka kalian selanjutnya akan masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu pemanfaatan peta. Karena kalian sudah bisa membaca peta, ya, sudah mempelajari komponen-komponen peta, maka sekarang kita baca petanya yang asli. Ya, kalian dituntut untuk bisa membaca sebuah peta, gitu ya. Nah, maka dari itu kita sekarang langsung ke pembelajaran intinya. Kita nonton video terlebih dahulu. Disimak baik-baik ya. Pemetaan sebagai teknologi yang mampu menyajikan data geografis secara visual telah membuka pintu untuk pemahaman mendalam tentang lingkungan sekitar kita. Melalui pemetaan, kita dapat menggali berbagai manfaat yang tidak hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga memberikan landasan untuk pengembangan wilayah yang lebih baik. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi beberapa manfaat penting yang dapat dihasilkan dari kegiatan pemetaan. Penentuan kebijakan pembangunan. Pemetaan memberikan pemangku kebijakan dan perencanaan urban alat yang kuat untuk menentukan arah pembangunan wilayah. Data spasial yang akurat membantu dalam identifikasi potensi dan tantangan yang mungkin dihadapi suatu daerah, memungkinkan pembuat kebijakan untuk merancang solusi yang lebih efektif. Selain itu bisa juga untuk manajemen bencana. Dalam konteks mitigasi bencana, pemetaan memainkan peran krusial dalam mengidentifikasi daerah rawan bencana, perencanaan rute evakuasi, dan menentukan lokasi fasilitas darurat. Pemetaan real-time juga dapat digunakan untuk memantau perkembangan bencana alam dan memberikan respons yang lebih cepat. Selanjutnya, pemetaan bisa juga digunakan untuk pengembangan infrastruktur. Pemetaan menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan dan pengembangan infrastruktur. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang topografi dan kebutuhan lokal, pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dapat diarahkan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan wilayah. Itulah beberapa manfaat pemetaan. Selanjutnya silakan kerjakan LKPD dan temukan manfaat-manfaat lainnya. Nah, itu ya. Jadi itu video pembelajaran awal kita. Ya, nanti kalian explore lebih banyak lagi, temukan lebih banyak lagi manfaat-manfaat pemetaan itu apa aja selain yang di video tadi ya. Temukan lagi. Nah, selanjutnya setelah itu, ini Bapak sudah buat kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu, kelompok 4 di situ ya. Kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Nah, setelah Bapak buat kelompok, selanjutnya kalian akan Bapak kasih LKPD. Ya, Bapak kasih LKPD. Nah, di LKPD ini nanti kalian akan dituntut untuk
bisa membaca sebuah peta, menganalisis informasinya, ya karena menurut tes awal tadi kan kalian belum mampu membaca peta atau belum bisa menganalisis informasi yang ada di peta, gitu ya. Nah makanya lewat pembelajaran kali ini LKPD ini diharapkan nanti kalian akan berkembang dan bisa memahami isi sebuah peta, paham ya? Karena penting, peta itu penting buat kehidupan manusia. Nanti kalian temukan sendiri lah. Nah, satu kelompok satu LKPD-nya, kerjainnya bareng-bareng, ya. Silahkan dikerjakan. Kelompok 2, kelompok 3. Ya dibaca, silakan dibaca instruksinya yang ada di LKPD ini. Kalau nggak tahu atau silakan dibaca LKPD-nya. Kalau bingung tanyakan ke bapak. Ya, di situ kan ada barcode. Ya kalian bisa mencari informasi di barcode itu. Pilih petanya di barcode yang ada atau link yang ada di situ. Nah kalian scan barcode-nya. Kalian cari petanya di situ. Pilih salah satu. Kemudian kalian analisis informasinya. Temukan informasi apa yang ada di peta. Sudah di-scan? Klik linknya. Di Google, pakai Google Lens. Nah, kamu pilih salah satu peta yang ada di sana. Bukan yang itu tapi ya. Ya, scan barcode-nya. Bukan di print, di arahnya aja. Nah, tuh keluar linknya, klik. Ya. Nah, satu kelompok satu peta. Ya, pilih salah satu. Ya, satu kelompok satu peta. Jangan banyak-banyak, nanti nggak cukup waktunya. Paham tugasnya ya? Pertama kalian menentukan informasi apa yang ada di peta yang kalian pilih, kemudian manfaat-manfaatnya apa aja yang kalian temukan di sana. Tulis semuanya. Nah, itu ya. Yang tema tadi, ya yang ini nih. Tentukan, Kayak ajak kuih tak kan bisa. tentukan. Sudah dipilih? Sudah dipilih mana yang mana? Yang mana? Yang di yang mana? Ya ini aja misalnya Kabupaten Lampung Timur, yang mana kabupaten ini kan Kabupaten Lampung Timur ya. Nah bahasa apa aja yang ada di Kabupaten Lampung Timur kamu lihat nih warna biru apa, ya toh? Nah itu caranya. Kalau dicariin kayak potensi apa dataran rendah bawahnya itu dijelasin juga berapa? Nggak usah, kamu sesuai dengan isi peta aja. Sesuai dengan apa yang ada di isi peta. Ya kan? Ini warna-warna ini kan menunjukkan persebaran penggunaan bahasa. Nah, kamu isi informasi Kabupaten Lampung Timur isinya apa aja bahasanya. Lampung Selatan apa aja bahasanya. Sabar berapa? Tuh. Gitu, gampang toh? Nah, ternyata Lampung Timur di peta ini dia warna kuning. Kan warna kuning semua nih. Warna kuning apa sih? Oh, sedang. Jadi tingkat potensi bencana itu sedang. Berarti dilihat aja apa bencananya apa? Bencananya boleh, misalnya apa? Banjir, dampak, ya. Tuh, tulis. Bencananya. Nah, terus juga mana lagi petanya tadi? Ini ya. Ini kan Lampung Selatan nih. Lampung Selatan ini ternyata merah, tinggi tingkat bencananya. Nah, potensi bencana apa aja? Karena dia dekat pantai, dekat gunung Krakatau, bisa gunung meletus, tsunami, gempa, itu kamu rinci kayak gitu. Tulis. Oh, ternyata daerah di Provinsi Lampung yang punya tingkat kerawanan bencana yang tinggi itu adalah Messi. Seperti ini ya. Ini tingkat kerawanan bencana secara umum. Nah, bencana apa aja? Secara umum. Ini masih umum, belum spesifik. Bisa gempa, bisa tsunami, bisa banjir, bisa apa aja. Semuanya bisa. Masih umum. Oh, ternyata yang merah-merah ini sudah tingkat bencana yang tinggi. Nah,
Nah, setelah itu kalian cari manfaatnya. Setelah kalian mempelajari ini, manfaat baca peta apa sih? Oh, jadi kita tahu nih daerah-daerah yang rawan bencana yang mana, yang tinggi, yang sedang. Sebutkan di situ. Di PW ini Bali, Bali. 20 02 Jawa. Pesawaran. Ring Sewu. Lampung. Apa iki? Tengah. Lampung Tengah. wes kamu timur orang enak ya Loro. kamu timur Urut ora iki, Cak? Diurut neto. Ndang diurut neto. Bandar Lampung. Kan yang penting ada 15. Bandar Lampung. Ya, yang penting ada 15. adalah kamu timur Kamu nama siapa? Jawa Lampung Oke, kelompoknya bagus kerjasamanya. Kompak ya. Tulis dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya tulis. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna biru di belakangnya. Tulis dua-duanya. Berarti dalam satu kabupaten itu ada 3 gitu. Ada 3. Nah, ini peta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kelompok kami membahas tentang bahasa Provinsi Lampung dan manfaat dari pemetaan bahasa daerah tersebut. Yang pertama, kita melihat di Kabupaten Waikanan. Ternyata di Waikanan terdapat bahasa Lampung, Bali, Jawa, dan Basima. Lalu di Kabupaten Tanggamus terdapat bahasa daerah Lampung, Basima, Jawa. Lalu di Kabupaten Tulang Bawang terdapat bahasa Lampung, Basima, dan Jawa juga. Kabupaten selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kondisi kebahasaan di suatu wilayah dapat tervisualisasikan secara geospasial atau keruangan. Jadi kayak enak gitu loh, kalau ada peta itu kita bisa melihat di bagian-bagian mana aja yang ada bahasa Lampung, Bali, karena di Lampung itu ternyata bahasanya nggak cuma bahasa Lampung saja, bahkan ada bahasa Basema yang justru masih asing di telinga-telinga kita. Selain itu juga manfaat dari pemetaan bahasa daerah ini dapat mempertahankan yang bahasa yang terancam punah, karena bahasa ini tuh udah kayak jarang banget didengar anak zaman sekarang. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, jadi itulah ya yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi, kelompok Nyanggun. Nah, itu hasil dari presentasinya. Ya, jadi mereka sudah memaparkan dan memvisualisasikan ya dari peta itu setiap provinsi Lampung penggunaan bahasanya bisa berbeda-beda. Setiap kabupaten penggunaan bahasanya bisa berbeda-beda. Nah, itu salah satu manfaatnya, kita bisa melihat daerah mana saja. Daerah Kabupaten Lampung Timur bahasanya apa aja. Daerah Kabupaten Lampung Selatan bahasanya apa saja. Kayak gitu ya. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, kelompok ini cukup bagus ya, dapat nilainya bagus, kerjasamanya bagus, kontennya bagus, ya, dan kreativitasnya juga bagus. Oke, silakan. Selanjutnya kelompok siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi peta tentang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24%. Kesimpulan daerah yang paling rendah pertumbuhan ekonominya yang mana? Yang paling rendah di Lampung Timur. Ya, jadi kesimpulannya Lampung Timur memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling Rendah. sedangkan yang paling tinggi? Ya, pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah di Bandar Lampung. Nah, jadi kalian bisa melihat peta itu ya, anak-anak. Peta yang di layar itu menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Jadi kita bisa melihat, oh ternyata di Lampung Timurin tingkat pertumbuhan ekonomi masih rendah. Nah, itu salah satu manfaat dari sebuah peta, gitu ya. Oke, terima kasih. Aplaus buat kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya setelah kalian presentasi tadi, ya, hari ini kita akan langsung mengadakan tes akhir. Dari nulis nol. Silakan. Kalau sudah silakan kerjakan kayak tadi ya. Jangan, nggak boleh lihat HP. Pokoknya sesuai dengan pengetahuan kalian yang kalian dapat tadi. Nggak boleh lihat HP. Sensor TV. Warna merah, warna cinta. Warna merah sangat mudah. Sudah. Sudah semua ya? Ini sudah semua ini. Oke, setelah kalian melakukan tes, jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kalian dapatkan? Pak, yang saya dapatkan. Ya, Anggun silakan. Yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini ternyata peta tidak hanya berpengaruh dari kayak arah jalan, ternyata juga bisa membaca bahasa daerah itu. Intinya pembelajaran hari ini mendapat pengalaman baru itu yang bisa ditemukan di hari-hari sebelumnya yang belum saya ketahui. Oke, jadi dapat pengalaman baru ya. Ya, kayak jadi tahu peta itu bermanfaat jadi bahasa, juga bisa potensi untuk apa ekonomi. Ekonomi, terus Terus rawan bencana, rawan kan bencana. dulu nggak tahu dulu. Taunya peta itu cuma lihat jalan aja. Oke, nah jadi Bapak simpulkan lagi ya. Jadi kata Nita, dulu tahunya peta itu hanya untuk Anggun, sorry. Ya, tadi kata Anggun, peta itu hanya untuk membaca arah biar nggak tersesat. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran, Anggun mendapatkan pengalaman baru bahwa peta itu bisa digunakan untuk melihat resiko bencana-bencana di daerah kita. Kemudian bisa melihat persebaran penggunaan bahasa. Dan juga bisa melihat daerah-daerah mana yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan rendah. Seperti yang sudah dipresentasikan tadi, gitu ya. Oke, jadi terima kasih sudah bisa menyimpulkan Anggun. Oke anak-anak, jadi itulah pembelajarannya ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajarannya. Pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari tentang skala peta. Ya, jadi cara menghitung sebuah skala peta. Oke, itu saja ya. Gimana pengalaman Anda? Ya, pengalaman Anda setelah melakukan pembelajaran ini apa yang kalian dapatkan? Apakah menyenangkan pembelajarannya atau gimana? Silakan. Satu angkat tangan, satu orang berdiri. Ya silakan Nita. Ya duduk aja, ya boleh. Ya, pembelajaran hari ini bisa menyenangkan, kita tahu pengalaman baru. Pengalaman baru. Oke, ada lagi yang lain? Nggak pernah dipelajari di kelas. Yang tidak pernah dipelajari di kelas. Jadi tahu peta. Jadi tahu peta, bisa membaca. Peta. Oke. Peta. Oke, apa lagi? Mempelajari lebih dalam peta. Mempelajari lebih dalam. Peta. Nah, itu ya. Oke anak-anak, jadi itulah pembelajarannya ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajarannya. Pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari tentang skala peta. Ya, jadi cara menghitung sebuah skala peta. Oke, itu saja ya. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kalau gitu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai.